wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaim Alfan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Jepara. Nah, pada kegiatan hari ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Novita Elisia. Kemudian pada tahap pra-observasi ini, nanti kita akan gali informasi berkaitan dengan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan oleh Bu Novita Elisia itu nanti yang seperti apa. Kita gali, kita korek secara mendalam sehingga nanti kita dapat informasi-informasi yang berharga dan nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, bagaimana tahapan pra-observasi seperti apa nantinya kita akan lihat setelah ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Novita, gimana kabarnya? Baik Pak. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Nah, pada kegiatan pra-observasi ini, saya ingin menggali informasi lebih jauh berkaitan dengan nanti proses observasi pembelajaran yang nantinya akan kita lakukan di kelasnya Bu Novita. Nah, pada kegiatan pra-observasi ini tujuannya adalah yang pertama tadi untuk menggali informasi bagaimana pembelajaran yang nantinya akan diterapkan oleh Bu Novita, sehingga nanti pembelajarannya itu bisa lebih siap, kemudian Bu Novita selaku guru nanti bisa lebih percaya diri dalam mengelola kelas, melaksanakan pembelajaran, dan tentunya adalah pembelajaran itu nanti bisa bermanfaat untuk murid. Gitu ya. Nah, sebelum kita ke observasi nanti, pada tahapan pra-observasi ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bu Novita. Ya, boleh ya? Boleh. Yang pertama dulu ini, ketika nanti proses observasi atau tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin dicapai oleh Bu Novita nanti? Baik, saya jawab Pak Zaim. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai di kelas saya, yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi logika yang sesuai. Yang kedua, peserta didik mampu memahami sintak fungsi logika yang sesuai. Dan yang ketiga, peserta didik itu mampu menerapkan fungsi logika untuk menyelesaikan permasalahan. Gitu Pak. Berarti mapelnya spreadsheet ya? Iya, mapelnya spreadsheet, iya Excel. Oh ya. Kemudian yang selanjutnya terkaitan dengan fungsi if nanti yang akan Bu Novita ajarkan di kelas itu, area pengembangan siswa nanti ingin seperti apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Novita nanti? Kebetulan ini mapelnya kan spreadsheet ya Pak, jadinya kan anak-anak itu harus mengoperasikan komputer sendiri, jadinya siswa harus mandiri, yang pertama. Yang kedua, mampu menyelesaikan job sheet yang sesuai dengan fungsi logika tersebut. Dan yang ketiga, siswa itu saya harapkan dan saya ajari untuk menerapkan variasi fungsi logika, begitu Pak, yang saya terapkan di kelas saya. Jadi ada mandiri, kemudian anak bisa mengerjakan job sheet-nya, dan variasi. Ya, karena kan kalau spreadsheet itu kan soalnya bervariasi ya Pak, nggak harus melulu tentang fungsi statistik dan lain sebagainya. Apalagi kita ini membahasnya tentang fungsi logika. Gitu, jadi Pak. Logikanya itu harus jalan. Ya. Oke. Dalam melaksanakan pembelajaran nanti, model pembelajaran apa yang ingin diterapkan di kelas nanti? Kalau spreadsheet itu kan berkaitan dengan praktek, jadinya langsung demonstrasi praktek Pak. Oh, langsung demonstrasi. Ya. Oke. Kemudian strategi pembelajaran yang ingin dipakai nanti pakai yang seperti apa strateginya? Strategi yang saya gunakan dan saya terapkan di kelas saya itu adalah praktik demonstrasi. Jadi anak langsung pertama saya ajarkan dulu penggunaan fungsinya seperti ini loh nak. Lalu setelah itu anak saya bagikan job sheet dan mereka mengerjakan secara mandiri dan menggunakan strateginya adalah praktik demonstrasi. Gitu Pak. Praktik demonstrasi. Iya. Jadi diajarkan dulu yang basicnya dulu ya, basicnya. Sehingga nanti yang di job sheet itu nanti tinggal tergantung variasi anak untuk bisa mengkombinasi fungsi if-nya nanti. Iya. Oke. Kemudian nanti model penilainya gimana? Untuk penilaiannya itu yang pertama sikapnya ya Pak. Kita kan menilai praktek, sikapnya, lalu adalah hasil karya dari anak tersebut. Oh iya, berarti setelah saya berikan job sheet,
seberapa pemahaman anak itu diukurnya berdasarkan nilai sikap itu tadi dan nilai praktiknya. Hasil karyanya seperti apa? Oh ya, berarti hasil yang ada di layar komputer itu sesuai dengan rubrik penilaian. Iya, sesuai dengan rubrik penilaiannya. Oke, kemudian untuk kelas yang dipakai nanti kelas berapa? Kelas yang akan saya pakai nanti kelas 12 AKL 1. 12 AKL 1 hari Selasa. Hari Selasa. Jam ke-7 dan 8. Jam ke-7 dan 8. Jadi besok pagi? Iya. Oke. Besok siang, Pak. Oh, besok siang. Iya. Besok siang ya. Nah, jadi saya rasa itu saja Bu yang bisa saya tanyakan pada tahapan pra observasi ini. Semoga nanti pas pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang diharapkan pada area-area yang ingin dikembangkan oleh Bu Novita terhadap anak ini nanti bisa tercapai, terlaksana, dan memang ini bisa memberikan manfaat yang bermakna pada anak. Itu. Saya kira cukup itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, untuk mengecek semangat kalian walaupun ini siang-siang dan panas sekali cuaca di luar, saya mau mengecek dulu semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. SMK Bisa, SMK hebat. SMK Bisa, hebat. SMK Negeri 1 Kedung. Komitmen maju bersama. Sekan sadar Berkarisma. akuntansi. Semangat kompeten. Alhamdulillah kalian semangat sekali. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Novita akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ajeng Al-Qadia, Amelia Wakida, Anggita Diana. Hadir. Hari ini masuk semua. Nah, pada pertemuan kali ini, bab yang akan saya ajarkan adalah tentang fungsi logika. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi logika yang sesuai. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan sintaks fungsi logika yang sesuai. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan fungsi logika untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini nanti Bu Novita akan membagikan job sheet kepada kalian. Job sheet itu nanti kalian harus mengerjakan di komputer kalian masing-masing. Akan saya bagikan job sheet-nya.
Nah, di sini studi kasus yang harus kalian kerjakan adalah tentang Diamond Karaoke. Karaoke dan live musik, silakan dibuka di sheet nomor 2, yaitu di sheet gaji. Sheet gajinya tolong dibuat terlebih dahulu. Silakan job sheet yang sudah kalian terima itu dibaca dulu, perintahnya apa, file save as-nya harus di file name apa, silakan dibaca. Oke, sebelumnya saya akan menerangkan sebentar untuk di sheet gaji. Yang pertama adalah di sini sudah disediakan job sheet, yaitu Diamond Karaoke di laporan gaji karyawan. Yang pertama, di sini sudah disediakan tabel nomor, nama karyawan, masa kerja, gaji pokok, tunjangan makan, potongan PPh 21, potongan BPJS, gaji kotor, dan gaji bersih. Nah, nanti setelah ini semuanya sudah ketemu, hasilnya sudah ada, akan dihitungkan gaji tertinggi, terendah, dan rata-rata. Yang pertama adalah gaji pokok. Bisa dibacakan Mbak Zahwa, keterangannya bagaimana? Gaji pokok diperoleh jika masa kerja kurang dari 5 tahun, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika masa kerja lebih dari 5 tahun, maka gaji pokoknya 7.500.000. Oke, baik, di sini gaji pokok. Kalau masa kerjanya kurang dari 5 tahun, maka gajinya adalah 5 juta. Kalau lebih dari 5 tahun, gajinya adalah 7.500.000 rupiah. Di sini bisa dilihat di layar LCD proyektor yang ada di depan. Penggunaan fungsi if-nya adalah, sebelumnya Bu Novita mau tanya, kurang dari dan lebih dari tandanya kalian sudah paham? Kalau kurang dari bagaimana? Oke, kalau lebih dari? Nah, di sini tadi sudah dibacakan oleh Mbak Zahwa, maka rumus yang kita gunakan adalah sama dengan if D8 ini adalah masa kerja kurang dari 5 tahun, maka gajinya 5 juta, dan lebih dari 5 tahun gajinya adalah 7 juta. Gaji pokoknya sudah ketemu. Lalu tunjangan makannya, berapa persen tunjangan makannya? 10%. Berarti tinggal mengalikan 10% dikalikan dengan gaji pokok. Potongan PPh 21, potongan PPh 21 ada berapa persen? 5%. Berarti 5% kali dengan gaji pokok dan seterusnya sampai dengan gaji bersih. Silakan dikerjakan terlebih dahulu.
job sheet-nya. Saya minta untuk satu anak ke depan biar temennya juga paham lagi kalau temennya yang praktek langsung ke komputer depan. Mbak Vina, tolong ke depan. Di gaji pokok. Yang sudah maju ke depan adalah Mbak Vina. Silakan masukkan rumus gaji pokoknya. Fungsi if. Gaji pokoknya ketika masa kerjanya 9 tahun maka gaji pokoknya akan 7.500.000. Lalu yang 3 tahun itu 5 juta. Bisa dilihat di tabel kalian masing-masing, yaitu masa kerja sekian maka gaji pokoknya akan muncul. Gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik sudah mampu menerapkan fungsi logika yang ada pada job sheet praktik Diamond Karaoke. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.